Sejak tahun 1830, Tanah Batak terbagi dua bagian, yaitu daerah yang telah direbut Belanda menjadi gubernemen yang disebut Presiden Tapanuli dan Genderhudi Gede. Sementara bagian-bagian Tanah Batak lainnya yaitu Selindung, Pahai, Habinsaran, Dairi, Humbang, Toba, Samosir. Pada tahun 1886, Sumatera Utara hampir dikuasai seluruh Belanda kecuali Tanah Batak dan Aceh yang di bawah pimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12. Pada tahun 1873, negara Belanda mengatakan perang kepada kota Aceh, dan para prajurit Belanda pun sudah mulai berturunan di pulau-pulau Aceh. Dan saat itu Raja Sisingamaraja belum dijajah oleh negara Belanda. Tetapi setelah 3 tahun kemudian, pada tahun 1876, Belanda mengumumkan bahwa daerah Selindung, Tarutung telah dibawa kuasa oleh negara Belanda dan diumumkan di Sibolga, dan mereka harus tunduk kepada negara Belanda. Pada tahun 1877, disitulah dimulainya Perang Batak yang selama 30 tahun yang terjadi di daerah Bahal Batu dan Humbang. Dan Belanda mulai menyerang ke Bakara, tempat markas utama Sisingamaraja, dan menyerang juga ke Balige. Tetapi pasukan dari Sisingamaraja berhasil menghambat perperangan tersebut, dan negara Belanda pun mengubah taktiknya. Pada tahun 1882, kota Balige sudah dikuasai oleh negara Belanda, tetapi kota Lagoboti belum dikuasai mereka dan masih aman, yang dikuasai oleh Opung Tahan Hutapea. Pada tahun 1883, Bakara, tempat kerajaan dari Sisingamaraja, berhasil direbut oleh negara Belanda. Dan setelah itu Raja Sisingamaraja memilih untuk pindah ke Dairi, dan dengan membawa pasukan atau prajurit-prajuritnya yang setia mengikutinya. Pasukan Sisingamaraja menyebut nama dari lawannya adalah si Grubak Ulu Nabirong. Pada abad kedua, negara Belanda mulai menguasai kota Aceh pada tahun 1890, dan disitulah mulai lagi peperangan terjadi. Raja Sisingamaraja pun melawan dengan gigih dengan peralatan senjata yang sudah modern dari Belanda. Raja Sisingamaraja berperang melawan Belanda selama 22 tahun di kota Perlilitan secara berpindah-pindah. Dan di setiap persinggahannya, Sisingamaraja selalu menanamkan cara untuk terbaik untuk bertani dan menjalankan adat istiadat supaya tidak terpecah belah.
dan Raja Sisingamaraja juga mengajarkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pasukan atau prajurit Sisingamaraja terdapat orang Batak dan orang Aceh. Dan pasukannya dilatih di Gua Simaningkir, Desa Pusuk 2, Kecamatan Perlilitan. Dan setelah itu peperangan dimulai lagi, dan negara Belanda berperang dengan perang Batak terjadi pun selama 3 tahun. Negara Belanda sudah mengetahui posisi di mana beradanya Sisingamangaraja. Di situ terjadi peperangan yang sangat tragis, dan di saat itu juga pemimpin pemerang Belanda mengatakan untuk menganggap bahwa si Raja Sisingamangaraja adalah Sultan Batak, tapi Sisingamaraja menolak, lebih memilih untuk mati daripada tunduk mendengarkan kata-kata dari negara Belanda. Para pasukan dari Sisingamaraja tidak mau menyerah, tetap melawan untuk demi kemerdekaan. Tanggal 17 Juni 1907, di pinggir Aik Sibulbulon, di suatu desa yang namanya Sionom Hudon, di perbatasan Tapanuli Utara dan Dairi. Disitulah gugurnya Raja Sisingamangaraja oleh pimpinan dari Belanda yang bernama Kapten Christoffel. Raja Sisingamangaraja gugur dengan kedua putranya dan satu putrinya. Kedua putranya bernama Batuan Nagari dan Batuan Anggi, dan putrinya bernama Lopian. Raja Sisingamaraja meninggal karena setelah memegang darah dari atas penembakan putrinya, sehingga dia bisa tertembus tembakan. Padahal diketahui bahwa Sisingamaraja kebal peluru dan atau anti tembak, tidak boleh mati atas penembakan karena mempunyai ilmu dari kerajaannya dulu.